Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, Banten tercemar bahan kimia pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik dan akan melayangkan gugatan perdata atas kasus tersebut. Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, Banten tercemar bahan kimia pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Akibat peristiwa ini, polisi memeriksa 7 orang saksi terkait kebakaran yang terjadi. Polisi juga tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Sementara usai kejadian, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik. Selain menyegel pabrik, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit lingkungan terhadap pengelolaan pabrik kimia tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan segera melayangkan gugatan perdata atas pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane. Kami akan memerintahkan pengelola kawasan untuk melakukan audit lingkungan secara presisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Gudang chemical ini di tengah-tengah hiruk-pikuk masyarakat ini tentu tidak sederhana pengelolaannya. Langkah-langkah seperti kemarin seandainya sangat proven, tentu mengalirnya jauh ke alam yang cukup luas ini bisa dicegah di kemudian hari. Untuk itu audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. BPBD Kota Tangerang bersama relawan menuang 1.500 liter cairan ekoenzim ke Sungai Cisadane di Tangerang Selatan, Banten. Cairan yang dipastikan aman ini dapat membantu menetralisir sungai dari pencemaran. Festival Bandeng Rawa Belong 2026 digelar meriah selama 2 hari, mulai tanggal 14 hingga 15 Februari 2026. Belasan lapak ikan bandeng segar diserbu warga yang berburu ikan sebagai simbol kemakmuran. Sejak dibuka langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi Fauzi Bowo pada tanggal 14 Februari 2025 kemarin, ratusan warga datang silih berganti ke kawasan Rawabelong, Jakarta Barat. Selain membeli bunga, warga juga datang untuk menjaga tradisi lama, yaitu berburu ikan bandeng segar yang diyakini membawa kemakmuran bagi keluarga. Beragam harga yang ditawarkan mulai dari kiloan hingga ratusan ribu rupiah per ekornya tergantung ukuran dan kualitas ikan. Menurut kepercayaan, bandeng menjadi simbol keberuntungan dan kemakmuran dalam perayaan Imlek. Beli bunga sama beli ini sih ikan doang kalau ke pasarnya. Ikannya ukuran yang berapa kilo? Yang sekilo doang nih yang ini ya. Alasannya kan ini lagi festival nih, jadi lebih murah aja sih, sama kalau beli kembang di Rawabelong tuh lebih murah. Melalui festival ini, tradisi lama tetap hidup di tengah hangatnya kebersamaan warga menyambut datangnya Imlek. Dari Jakarta, salam Pulungan, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan Tahun Baru Imlek 2026 di Ibu Kota semakin semarak dengan digelarnya Jakarta Light Festival di kawasan Bundaran HI. Ribuan warga membadati lokasi untuk menikmati keindahan instalasi lampu bertema Imlek. Gemerlap cahaya lampion merah dan ornamen khas Tionghoa menghiasi kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Banyak warga yang antusias dan menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik Hari Raya Imlek. Hingga tanggal 17 Februari, pengunjung dapat menikmati instalasi cahaya dan berfoto dengan berbagai LED. Perayaan Imlek tahun 2026 digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat akan berbagai budaya. Sementara itu, suasana meriah terlihat pada perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek di Kelenteng Sampukong di Semarang, Jawa Tengah. Ribuan pengunjung memadati Kelenteng Sampukong, baik pengunjung lokal maupun luar kota, hadir untuk melihat kemeriahan perayaan Imlek.
Diperkirakan puncak Imlek akan dihadiri oleh 8.000 pengunjung atau wisatawan. Ribuan warga Pati, Jawa Tengah larut dalam keseruan perayaan Imlek dengan atraksi barongsai. Selain atraksi barongsai, warga juga berburu jajanan khas pernak-pernik Imlek. Ribuan warga memadati kelenteng Hoktik Bio di Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk menyaksikan pertunjukan barongsai. Pertunjukan barongsai ini digelar menjelang puncak perayaan Imlek 2577. Tidak hanya pertunjukan barongsai, ribuan warga juga antusias berburu kuliner serta pernak-pernik Imlek seperti bacang dan kue keranjang. Tentunya kami sangat bahagia. Kenapa? Karena masyarakat sudah menerima barongsai sebagai budaya Indonesia juga. Dan itu dibuktikan dengan adanya kehadiran masyarakat yang begitu melimpah ruah. Ribuan orang hadir di acara di kelenteng. Tidak hanya pertunjukan barongsai dan pasar Imlek, pihak kelenteng juga menggelar makan gratis untuk para pengunjung. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Warga Desa Ngino, Kabupaten Tuban, Jawa Timur gelar ritual adat Keleman. Tradisi turun-menurun ini menjadi wujud syukur petani atas hasil bumi yang melimpah. Warga Desa Ngino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar ritual adat Keleman. Ratusan warga berbondong-bondong mengikuti arak-arakan menuju Sendang Asmoro sambil membawa ambang dan gunungan hasil bumi menuju sumber mata air Sendang Asmoro yang berjarak 1 km. Kegiatan yang paling ditunggu-tunggu warga adalah rebutan hasil bumi berisi buah dan sayuran. Meski berdesak-desakan, warga mengaku senang karena percaya hasil bumi tersebut membawa berkah. Tradisi Keleman yang berarti menenggelamkan ini merupakan wujud syukur kepada Tuhan atas panen yang melimpah dari air Sendang Asmoro. Kegiatan ini juga sebagai bentuk pengharapan agar wabah hama tanaman musnah. Wujud syukur dalam bentuk kita membawa segala umpamakan berupa polo pendem, hasil bumi dan lain sebagainya agar padi yang bunting ini ke depan bisa sampai panen melimpah ruah tanpa ada halangan berupa hama tanaman. Kalau harapannya Pak? Kegiatan ini mudah-mudahan ke depan kami berharap bisa kami terus bisa lestarikan, mendapatkan support dari semua pihak. Tradisi Keleman yang dikemas dalam pertunjukan budaya ini rutin digelar setiap tahun sebagai bentuk melestarikan warisan leluhur dan menjadi daya tarik wisata di kawasan Sendang Asmoro. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.